Oke, shalom. Berapa minggu yang lalu kan saya bicara masalah bagaimana kita mendapatkan iman yang besar. Yang dimana saat itu kita bicara perempuan Kanaan yang meminta kepada Allah. Dan Tuhan mengatakan, hai ibu, imanmu besar, terjadilah apa yang kau kehendaki. Jadi gini, itulah yang saya baru ngerti, maksudnya kenapa orang Kristen itu nggak mengalami breakthrough. Orang Kristen tuh nggak sembuh-sembuh. Ketika ada penyakit dia nggak bisa sembuh. Ketika dia ada masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, itu nggak bisa berhasil gitu. Karena memang itu dibutuhkan adalah yang namanya 100% percaya. Di situ dikatakan ketika Tuhan ngomong, karena imanmu lah terjadi apa yang kau kehendaki. Tidak dikatakan karena air matamu lah yang satu ember, maka doamu dijawab. Nah, problemnya fokusnya orang Kristen itu adalah fokusnya adalah meminta, tetapi tidak memikirkan bahwa yang dibutuhkan oleh Tuhan itu adalah percaya. Passwordnya untuk semua janji Tuhan terbuka itu adalah percaya, 100% percaya. Itu passwordnya. Yang bisa membuka pintu berkat itu terbuka. Nah, memang minggu lalu saya bicara masalah meminta. Nah, kemarin minggu lalu saya tuh nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Apakah gara-gara paginya saya bangun tidur 9 jam, terus minggu lalu kan saya minum kopi kali, atau saya nggak ngerti deh ya. Pokoknya minggu malam itu sampai jam 3 pagi saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya dengerin khotbahnya saya. Khotbah yang tadi yang paginya gitu loh. Jadi saya dengerin apa yang saya ngomong, saya dengerin gitu loh. Nah, akhirnya itu membukakan satu hal, sekarang makin saya semakin ngerti, makin jelas. Ketika saya katakan anak saya itu meminta kepada saya. Itu memang sesuatu yang memang lumrah. Aneh kan kalau anak saya minta sama si Oki misalnya. Tiba-tiba telepon ke Oki jam 11 malam. Aneh gak? Aneh gak Ki? Lumrah kita meminta kepada Allah Bapa. Nah kemudian Allah menjelaskan saya pagi-paginya. Jadi membuka pikiran saya. Walaupun saya khotbahin tapi akhirnya lebih banyak lagi saya ngertinya. Bapa di surga itu adalah seorang pribadi yang kita orang anak-anak Allah. Jadi gini, ketika kita percaya sama Kristus, 1 Yohanes 1 ya, katakan kita 7:9 gitu ya. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi saat ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ini diadopsi jadi anak Allah gitu loh. Nah, karena percaya sama Kristus dihapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa kita, kemudian diadopsi sebagai anak Allah. Nah, waktu diadopsi anak Allah dengan cara apa? Dengan memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Maka cap kita itu ada Roh Kudus dalam diri kita yang membuat Allah melihat kita sebagai anaknya. Nah, ketika kita sudah jadi anak, Allah menginginkan kita anaknya, apa-apa tuh ngomong ke Bapa. Ada masalah ngomong ke Allah Bapa gitu loh. Jadi anak saya, kalau saya udah didik ya dari kecil ya. Bahkan waktu kemarin, belum lama, hanya waktu mereka pulang, di kafe saya ngomong sama mereka begini. Papi minta, kalian bertiga, kalau ada apa-apa ngomong sama papi. Kalau kamu mau hargai papi mami,
Kamu ada masalah, kamu ngomong. Saya katakan kalau kamu menghargai papi mami, kamu ngomong. Nah, saya mempunyai hubungan anak sama bapak, kita orang tua punya hubungan yang bagus. Karena saya sangat menjaga itu. Karena sekali lagi, saya nggak mau susah dari tua, gitu loh. Anak masalah, saya akan masalah. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Jadi lebih baik saya menanam atau saya menabur atau mendidik dengan cara yang benar. Nah, hubungan itu sangat bagi saya penting sekali. Jadi ketika saya ngomong sama mereka, kalau kamu menghargai papi mami, apa-apa kamu ngomong. Kenapa? Pertama, saya sebagai bapak, kita sebagai orang tua, saya ingin kita kan hidupnya lebih lama, kita punya pengalaman. Supaya kita ngajar anak supaya kalau nggak ada sesuatu yang salah, saya bisa tegur gitu loh. Nah, itu keinginan saya. Itu keinginan saya sebagai bapak. Maksud saya gini, nggak semua bapak kayak gitu ya. Kalau saya ambil keputusan begitu, kayak teman saya ada ngomong, teman SD saya, ini saya produk dari orang tua zaman dulu ya. Yang sama anak itu nggak ada hubungan ya. Yang saya maksud nggak ada namanya komunikasi. Ini produk saya adalah seperti itu. Papa saya ketika habis dari dagang masuk ke kamar, udah nggak ada istilahnya ngomong, nggak ada istilahnya ngobrol, nggak ada istilahnya kasih tahu ini A B C D, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi ketika saya ada masalah, ketika saya gagal, ketika saya rugi, ketika saya bangkrut, sama sekali tidak ada omongan dari papa saya. Total nol. Itu saya produk dari seperti itu. Jadi saya harus berjalan dengan sendiri tanpa ada orang sebagai mentor saya yang memberitahukan kalau saya ini salahnya di mana, apa yang harus saya lakuin. Nah, saya tahu ini nggak enak buat saya. Saya nggak punya mentor, saya nggak ada yang kasih tahu saya. Itu nggak enak sama sekali. Dan akhirnya membuat saya meraba-raba. Nah, karena saya berpikir ini nggak enak saya ngalamin kayak begini, ya saya nggak mau anak saya juga ngalamin gitu loh. Bahkan saya ngomong sama anak saya gini, papi udah putusin semua kutuk penyakit lah, kutuk keturunan, bangkrut, perzinahan, kutuk kegagalan, semuanya total udah nggak ada. Kamu free, tapi jangan bikin kutuk. Saya ngomongin keajaran anak saya karena saya tahu susahnya berjalan sendiri. Saya tahu susahnya kayak apa. Nah, keinginan saya adalah selalu ingin mengajar anak saya, memberkati anak saya, menolong anak saya. Itu keinginan Bapak. Bapak yang benar. Tapi tidak semua Bapak itu benar. Tadi saya kan teman SD saya. Anaknya sumuran Kael gitu ya, kerja. Jadi dia pulang, masuk kamar, nggak ada istilah ngobrol, terus dia ngomong, ya gue sih nggak mau tahu, dia udah gede lah urusan dia. Lu tahu nggak gajinya berapa? Enggak. Lu kan nanya, enggak, gue nggak mau tahu urusan dia. Loh, kok nggak mau tahu ya? Anak saya aja ngomong, papi, Kael dapat segini, mami, selama dapat segini, dia kasih tahu. Nanti pada waktu Sincia dapat segini, kemarin akhir tahun itu mereka dapat duit, si Manuel kasih. Allah Bapa, dia sebagai pribadi yang ingin kita apa-apa tuh ngomong ke dia. Bukan ngomong ke yang lain atau ngarepin orang lain. Apalagi ke hal-hal yang salah. Dia ingin kita semua ketika ada masalah, ketika ada sesuatu, mintalah kepada Bapa. Dan jangan berharap atau meminta pertolongan orang lain. Yang saya maksud begini,
Kita tidak ngomong kepada Allah Bapa, tetapi otak kita kepada orang lain dulu gitu loh. Supaya orang lain tuh bisa nolong ke kita. Jadi kita ngarepin orang lain yang menjadi sumber pertolongan kita, bukannya Allah. Saya contoh begini. Berapa tahun yang lalu ketika saya beli sebuah tanah, tanah itu ternyata diakui sama orang, preman apa? Apa sih namanya? Mafia, mafia tanah. Jadi selalu akhirnya singkat cerita gini, itu mafia menuntut supaya si penjualnya itu kurang lebih ya, dibilang setengah 50%-an. Saya beli itu sekitar 1 M lebih, kurang lebih 500 juta aja minta. Kan saya deng gitu loh. Padahal dia cuman hanya patokannya cuman hanya kertas persil itu apa ya? Surat girik. Itu pun cuma satu kertas, itu pun cuma hanya dilaminating dan itu pun nggak jelas keasliannya. Dan titiknya di mana pun nggak tahu, dia cuma pokoknya di sini. Ya kita nggak bisa. Lah saya punya sertifikat hak milik dari BPN. Nah ketika singkat cerita dia menuntut, akhirnya kita bermasalah, saya udah beli lagi kan, aduh pusing gitu kan. Akhirnya ternyata dia sampai ke polisi, lapor ke polisi, mau nggak mau saya datang ke polisi ke Tiga Raksa, jauh tuh berapa kali kita ke sana. Nah sampai ada satu orang di sini minta, kok saya kan waktu kan kita doain waktu itu kan supaya kita ngalahkan ini namanya si Cahyono mafianya. Sampai dia tahu, dia bilang gini, kok saya bantu aja dah, saya punya kenalan polisi biar bantu untuk engkau supaya bisa beres. Nggak perlu lah saya bilang, nggak usah lah saya bilang gitu. Nggak apa-apa saya aja bantu. Akhirnya dia datang, dia bantu, saya ketemu sama mafianya itu, bla bla bla. Akhirnya tetap mengarah titik ketemu, ya nggak mau lah penjual yang beli untuk bayar gitu. Saya juga nggak mau. Gitu. Singkat cerita akhirnya orang yang mau bantu yang dari kita sini akhirnya, wah kok kayaknya nggak bisa dah. Emang ya udah nggak apa-apa. Jadi saya cuma harap berharap sama Tuhan, saya cuma ngomong sama Tuhan. Ini masalah gini. Akhirnya mau saya ke polisi. Pas polisi ngomong lagi begini. Dia tahu bahwa memang saya benar karena kan saya pakai sertifikat aslinya. Ini mesti SP3. Bisa SP3 Pak. Tapi kepala saya minta. Berapa? 5 juta. Hah? Waktu saya ada tuh cuma 2 juta. 2 juta aja dah Pak. Saya cuma kasih 2 juta. Polisi ini, waduh gak bisa. Ya udahlah Pak, saya pulang. Bayangin, gue gak kenapa-napa gue mesti keluar 5 juta. Akhirnya didiemin. Saya diemin. Karena saya lagi ngurus IMB. Nah sampai pas udah selesai IMB, pengurusan IMB, udah mulai pakai pemecahan sertifikat. Ketika saya mau pemecahan sertifikat, diblokir. Gila. Gimana bisa diblokir? Saya pakai sertifikat asli. Orang itu hanya pakai surat persilang satu kertas doang. Itu bisa punya kemampuan itu ngeblokir. Pasti nyogok, nggak mungkin nggak gitu loh. Orang BPN pasti tahu dong, ini cuma satu kertas doang. Ini sertifikat hak milik udah asli. Dia punya arsip kan. Kok bisa diizinkan blokir? Sedeng saya bilang. Akhirnya saya orang BPN bilang, wah papa mesti minta SP3-nya ke polisi itu. Saya balik ke Tiga Raksa, polisi Tiga Raksa. Pak, tanah bapak itu sudah wilayahnya sudah pemekaran. Matang, bukan sini lagi. Terus polisinya, bukan sini lagi. Matang saya bilang. Jadi bapak mesti ke sana ke Serpong. Kamu bisa bayangin kayak gitu kan? Bayangin kan? Saya cuma ngomong sama ketua. Akhirnya saya balik ke BPN. Ketika balik BPN gini, petugas saya ngomong, bapak ngomong ke itu udah kepala bagian. Udah saya datangin, namanya Pak Jimmy. Pak Jimmy, ini saya punya kasus begini-gini. Saya bingung nih kenapa bisa diblokir. Padahal kan saya punya sertifikat aslinya. Terus Pak Jimmy bilang, ya udah, ini dah bapak bikin kronologis ya, nanti saya akan bantu. Benar, berapa hari kemudian petugas telepon saya, Pak, blokirnya sudah dibuka. Oh ya, puji Tuhan. Akhirnya saya ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, terima kasih ya sudah nolong saya untuk bisa ini. Ada yang bisa saya kasih bantu nggak Pak? Atau biayanya Pak? Oh nggak perlu. Oh nggak perlu Pak. Nggak, saya cuma nolong Bapak aja. Ini tugas saya. Saya waktu dengar gitu, gila ada juga ya orang Indo yang bisa kayak begini gitu. Akhirnya
masalah saya selesai. Bisa sertifikat saya akhirnya bisa dipecah semua. Yang saya maksud begini. Ketika kita cuma berharap sama Tuhan, kita tidak mengharapkan manusia untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi memang itu tidak instan. Saya makan berapa bulan itu. Dari polisi, dari laporan ke polisi, bolak-balik sampai terjadi blokiran. Kemudian sampai selesai. Tapi prinsipnya adalah saya bisa menyelesaikan karena Tuhan. Itulah namanya kemurahan. Kan kalian masih ngomong gak sih? Kemurahan Tuhan untuk masih kan? Jadi gini, seperti saya katakan gini, kemurahan Tuhan akhirnya membuat Tuhan untuk si Pak Jimmy itu nolong saya. Akhirnya saya bisa bebas. Satu contoh lagi. Dulu si Kyle pernah kehilangan, dia pakai waktu kuliah dia pakai naik skateboard, tahu skateboard ya. Kemudian dompetnya juga jatuh hilang. Waktu itu baru awal-awal dia kuliah di sana. Ngomong bahasa Mandarinnya di Taiwan dia nggak gitu ngerti. Apa yang terjadi? Dia kan lagi celingak-celinguk kan, aduh gimana gitu kan. Ada penumpang yang ngeliat gitu ditanya, kenapa? Oh ini saya kehilangan skateboard, ini saya kehilangan dompet. Oh ya udah saya tolong. Diteleponin ke company-nya atau kereta ya, MRT-nya. Di mana di jatuhnya? Oh di sana, diteleponin. Akhirnya seorang sana bilang, oh ada ini barangnya. Datang aja ke sini. Beres masalah. Itulah namanya kemurahan. Ada orang lain yang nolong anak saya. Nah inilah yang harus kita omongin setiap hari. Amin. Oke, saya balik lagi begini. Itulah namanya kalau ada apa-apa kita ngomong kepada Allah Bapa. Karena kita ini adalah anak, dia ini Bapa. Dan ketika kita punya masalah, kita ngomong kepada Allah Bapa. Nanti Allah Bapa bisa bereskan asal kita percaya dan sabar. Ada waktunya, kita nggak ngerti. Makanya iman nggak bisa digabungin atau dicampur adukin dengan yang namanya waktu. Karena kita nggak tahu cara kerjanya Tuhan itu seperti apa, nggak ngerti. Mungkin saat itu Tuhan sengaja kayaknya nih Pak Jimmy-nya belum datang orangnya. Udahlah gue sengajain supaya ke polisi dulu. Nanti ketika ada waktunya ketemu sama Pak Jimmy. Dan diatur juga Pak Jimmy hatinya lagi enak. Kan kita nggak tahu. Ketika hatinya dia lagi enak ya udah akhirnya saya dibantu. Who knows? Ya kan? Yang penting adalah percaya kita jangan maksain Tuhan. Tuhan 1 minggu ini saya butuh duit. Tuhan saya butuh dalam 1 bulan ini orderan 5. Ini udah tanggal 23 Tuhan. Bukan itu. Nah. Begini. Yang memperkenalkan Allah Bapa itu adalah siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Dia mengatakan aku berasal dari Allah Bapa. Dia lebih besar dari aku. Gitu loh. Dia memperkenalkan siapa itu Allah. Ternyata ada Allah Bapa. Kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan padahal dia berasal dari Allah Bapa? Karena Yesus yang ciptain semuanya. Allah menyerahkan kepada Yesus untuk dia ciptakan dia. Itu Efesus 1, Filipi. Itu ada penjelasannya. Itu namanya ketritunggalan. Tapi saya nggak mau bahas karena itu terlalu dalam. Berbeda dengan apa yang saya dapat dari banyak teologi duluan. Tetapi semuanya ada firman Tuhan. Prinsipnya begini. Yesus itu memperkenalkan adalah Bapa. Yesus adalah anak Allah yang jadi manusia. Firman katakan gitu. Kita diadopsi ketika percaya sama Tuhan Yesus, kita jadi anak Allah. Nah, kita apa-apa seharusnya nanya ke Allah, ke Bapa di surga. Nah, terus pertanyaan begini. Kemarin kan saya katakan gini, confidence perempuan Kanan ini, personal trust, ya, plus sama confidence in God's power. Jadi dia mempunyai sebuah keyakinan akan Tuhan. Kemampuan Tuhan. Nah,
Saya akan bahas begini. Yang mempunyai power, kuasa itu ada di dalam nama Yesus. Maka firman katakan, mintalah di dalam namaku, maka engkau diberikan sehingga engkau bersukacita dan Allah Bapa dipermuliakan. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Allah Bapa, kita minta ke di dalam nama Yesus. Karena passwordnya dalam nama Yesus. Tetapi untuk bisa dapetin ada unsur percaya 100%. Enggak ada 100%, enggak bakal bisa. Nah, problemnya orang Kristen fokusnya ke masalah, nuntut sama Tuhan supaya Tuhan ngejawab dirinya, jawabannya, tetapi tidak peduli bahwa hatinya ini belum percaya. Buktinya apa? Khawatir. Takut. Itu kan fakta. Kalau memang percaya, ya nggak ada khawatir dong. Tapi sebagian besar orang Kristen hidup di dalam kekhawatiran. Karena memang unsur untuk bisa mendapatkan semua janji Tuhan, unsurnya ada 100% percaya. Makanya setiap apapun, gini loh. Ketika orang buta, orang yang disembuhin, itu selalu Tuhan katakan apa? Oleh karena apa? Air mata, teriakan, karena imanmu, karena kepercayaanmu. Bukan karena teriakanmu. Sekalipun si orang kanan bukan yang teriak-teriakan. Sekalipun orang buta berteriak-teriakan terus-terusan. Tapi Tuhan ngelihat apa? Bukan ngelihat karena engkau teriak, makanya aku jawab. Enggak kan? Tapi karena imanmu, karena kepercayaanmu lah, terjadi apa yang kau kehendaki. Fokusnya kita kebanyakan adalah teriak sama Tuhan setiap pagi hari, tetapi tidak punya keinginan untuk percaya. Bagaimana saya harus mempunyai 100% kepercayaan? Padahal itu yang sangat-sangat kita butuhin. Kalau kita punya unsur percaya, aduh, hidup itu berkat, hidup itu enak, bahagia. Benar, hidup itu bahagia. Harus punya 100% percaya, itu yang harus dikejar. Bukan ngejar Tuhan itu untuk supaya ngejawab doa kita dengan teriak-teriakan. Bukan. Yang harus kita kejar, harus kita beresin. Hati yang belum percaya 100%. Jadi gini, saya kasih contoh lah. Misalnya nih, kalian benar-benar percaya sama Tuhan, akan kuasa dirimu lebih dahsyat. Kalian coba masuk ke rumah angker atau lewatin lewatin kuburan, pernah nggak? Langsung dijawab enggak? Berarti nggak percaya kan? Ada kuasa? Terus mau ngapain katanya kan? Ke kubur-kuburan segala gitu kan? Apa juntrungan dan peruntungannya? Ini kan saya misalin, ya kan? Dulu saya pernah waktu naik gunung gitu ya waktu masih remaja, ya lewatin kuburan gitu loh. Ya banyak yang takut, waduh kuburan. Emangnya kenapa? Kalau kita punya kepercayaan 100%, mau rumah angker kayak mau sarangnya penyamun kayak sarangnya setan, EGP. Dalam nama Yesus semuanya terikat, semuanya hancur. Itulah kalau orang punya 100% percaya. Amin. Jadi kepercayaan 100% kalau dalam diri kita tidak ada namanya ketakutan. Tidak ada namanya kekhawatiran. Itu berarti 100% percaya. Kalau masih takut, masih khawatir, berarti belum 100% percaya. Benar gak? Artinya kita sadar diri kita belum 100%, berarti gue mesti beresin. Anggap gak? Jadi iman yang besar
Personal dari confidence-nya, ya, keyakinan akan dirinya sendiri, terus keyakinan akan Tuhan. Jadi ada dua yang membuat kita, ya, hidup kita itu enak. Kepercayaan akan diri sendiri, kepercayaan akan Allah. Problemnya itu tidak bisa ditransfer, itu tidak bisa didoakan. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu butuh proses. Nah, hari ini saya ngomongin gini. Sekarang saya tanya gini. Langsung aja dulu deh. 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Coba terjemahan Inggrisnya Amplified. This is why I suffer as I do. Still, I'm not ashamed, for I know him. Ya, tanda kurungnya. And I am personally acquainted with him. Personally acquainted with him artinya tuh saya kenal secara personal. Whom I have believed. Orang atau pribadi yang saya telah percaya with absolute trust and confidence in him and in the truth of his deity. Jadi trust yang kepercayaan yang absolut, yang yakin, yang pasti, dan keyakinan di dalam dia. Oke, maksud saya begini. Paulus dia ngomong gini, ini di posisi lagi di penjara. Karena di ayat sebelumnya itu dikatakan aku sebagai orang hukuman. Berarti dia ada di penjara. Nah, ketika di penjara dikatakan aku enggak malu. Orang anggap aku sebagai seorang penjahat karena aku di penjara, aku enggak malu. Kenapa dikatakan? Aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. I know him. Aku tahu dia secara personal, secara pribadi, gua kenal. Sorry, maksudnya begini. Yang membuat kita bisa hidup bahagia, hidup diberkati, hidup bukan tanpa masalah, hidup dengan perlindungan kuasa Tuhan dan selalu bisa bahagia. Cuma hanya di dalam Allah Bapa. Kalau kita punya trust pada diri kita, trust sama Allah. Enggak punya itu, hidupmu akan selalu terombang-ambing. Keyakinan harus ada dalam diri kita. Paulus, dia mengenal Allah secara personal. Sekarang pertanyaan saya begini. Artinya dulu. Arti keyakinan adalah sikap subjektif terhadap sesuatu hal yang pasti benar. Keyakinan adalah sebuah keputusan yang kuat tentang satu hal tertentu. Ya, kita yakin satu hal tertentu karena kita punya keputusan yang kuat. Dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang absolut atau pasti. Dan tidak salah. Dan keputusan itu tidak akan bisa dipengaruhi dalam hal apapun juga. Jadi keyakinan itu adalah sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh gua nggak salah, gua yakin dan gak bakal bisa berubah. Jadi si Paulus kata, walaupun gua ngalamin gini, gua tahu siapa gua percaya, gua yakin gua nggak salah. Nah, itulah yang terjadi pada waktu si orang Kanaan, yang ibu Kanaan ini, perempuan Kanaan ini, ketika diminta sama Tuhan, sekalipun Tuhan awalnya tidak mau dengerin, tetapi karena dia tahu dialah Yesuslah menjadi jawaban dari masalahku. Pokoknya dia. Nah, itulah namanya keyakinan 100%. Problemnya keyakinan itu bukan sesuatu yang sifatnya langsung dapat. Apalagi didoain supaya bisa percaya, kagak. Untuk mengenal Allah itu dibutuhkan yang namanya sebuah proses. Maksudnya begini.
Itu kan berarti bentuk kepercayaan. Jadi Paulus ini percaya sama Allah. Kepada siapa? Aku percaya. Kan? Pusat kehidupan Allah, pusat kehidupan semuanya ada di dalam Allah Bapa. Maka Allah ingin kita fokus kepada Dia dan minta hanya kepada Dia. Dia ingin kita mempunyai pengakuan bahwa Dia itu sumber kehidupan, termasuk uang, pekerjaan, dan yang sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara membentuk kepercayaan? Begini, kepercayaan terbentuk karena mengenal orang itu. Misalnya gini, apakah kita baru kenal sama orang nih? Baru aja kenal. Terus orang ini ngomong, nanti gue kasih lu duit 1 juta. Percaya nggak? Kenapa? Baru kenal. Siapa dia makasih duit 1 juta? Tadi tetap aja orang punya ketipu. Gue kasih 1 juta, kan yang di SMS segala macam, dapat hadiah bla bla segala, tapi transfer dulu supaya bisa membuka ini bla bla. Tetap aja orang ketipu. Yang sama segini, kita nggak akan percaya sama seseorang baru kenal, ya kan? Jadi sebetulnya kenapa orang Kristen, gini, saya tanya gini ya, kalau kita nanti, kita percaya nggak yakin bahwa kita masuk surga? Yakin ya? Yakin ya? 100%. Kenapa kalau dalam hal keuangan gak yakin? Kenapa gak yakin akan kesembuhan? Kenapa dalam hal dalam penyakit gak yakin bahwa sembuh? Kenapa kalau dalam keuangan selalu gak yakin akan pertolongan Tuhan? Kenapa selalu berteriak-teriak minta Tuhan bla bla segala macam? Kenapa? Padahal mau mati, kalau mati masuk surga percaya. Tapi kalau masalah kesembuhan, masalah duit, khawatir. Benar nggak? Salahnya di mana? Ini hal umum loh. Kalau pertanyaan, kalau mati masuk surga, kenapa? Ini waktu saya renungin, setelah waktu saya malam nggak bisa tidur tuh, pagi waktu saya renungin. Tuhan ngajarin saya begini, kenapa Tuhan orang Kristen kalau bicara masalah surga itu percaya, tetapi kalau bicara duit susah, terus penyakit susah. Tuhan ngomong begini, kalau namanya ke surga itu sifatnya adalah dunia roh, selesai, udah nggak dapat dipikirin, nggak ada sesuatu yang udahlah mati udah selesai gitu kan. Tapi kalau bicara duit, bicara tubuh, itu bicara fisik, dunia materi. Ada mata masih ngelihat, ada kuping masih dengar, masih ngerasain, masih ada emosi. Itulah yang membuat orang Kristen tidak bisa atau mengerti bahwa Allah itu sanggup. Dari hidup ada keraguan. Ragu. Kenapa? Karena dunia fisiknya, dunia materi kita dalam dunia ini, kita ngelihat, kita ngerasain, kita alamin. Yang namanya sakit, ya sakit, gue ngerasa sakit. Dibilang sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Tapi kenyataannya gue masih sakit. Itu dunia fisik kita. Karena kita melihat belum terjadi. Belum kelihatan hasilnya. Itulah kesulitan kita orang Kristen adalah untuk bisa percaya 100% karena kita fokusnya ke fisik. Ya tapi kan memang kita dalam dunia fisik, dunia materi. Ya kita memang butuh duit, duitnya mesti ada kelihatan. Ya lu dong kalau kita butuh. Nah itu masalahnya. Problem cara kerja Allah begitu. Allah itu adalah roh. Apa yang gini, makanya Efesus 1 ayat 3 boleh dikatakan terpujilah nama Allah Tuhan Yesus Kristus yang mengaruniakan semua, telah mengaruniakan semua segala berkat rohani. Jadi segala berkat kita, kesembuhan, ingat ada 5 aspek hidup kita, itu semuanya sifatnya roh. Loh kok roh? Itu berjam-jam saya renungin. Terus
Roh Kudus ngomong saya begini, ketika penciptaan langit dan bumi, emang udah ada? Belum ada kan? Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah itu roh kan? Tapi dikatakan melayang-layang. Tapi ketika mulutnya keluar, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah terpisahlah air dengan lautan, dengan daratan. Apa yang tidak, firman katakan di Roma, dia menjadikan dari yang tidak ada. Ya, yang tidak dari ada di alam rohnya, yang dunia fisik itu belum ada. Tapi dijadikan jadi ada. Jadi karena perkataan Allah dia adalah roh, dia kan roh, bukan fisik. Rohnya ngomong, jadilah. Ya jadi. Jadi semua berkat rohani, semua berkat kita sifatnya masih roh. Nah, tapi yang kita butuh di dunia fisik. Itulah jembatan antara alam roh dengan jembatan dengan alam jasmani. Ada jembatan yang namanya apa? Percaya. Yang membuat semua berkat Tuhan itu terjadi dalam dunia fisik. Itu ada namanya unsur percaya. Dan unsur percaya ini ada kalau kita kenal Allah. Terus gimana kita kenal Allah Bapa? Kan Allah dia roh. Saya dunia fisik. Kenal Allah di mana? Tadi saya katakan, kalau kita kenal baru orang kanan, kita ngomong kan kita nggak percaya. Makanya orang Kristen seharusnya untuk dia mau hidup enak, saya katakan hidup enak ya, harus kenal Allah dengan cara mengenalnya gimana? Alkitab. Kalau kita tahu seseorang dari apa? Dari perbuatannya kan? Dari perkataannya kan? Ini orang bisa dipercaya apa enggak? Perbuatannya kayak gimana nih? Ya kan? Ini kalau buat dagang nih orang bisa dipercaya nggak nih? Dia bayar gak nih? Gua kasih barang dia bayar gak nih? Ya kan? Kita harus tahu nih ngomongannya sama nggak dibilang 1 minggu? Dia bayarin 1 minggu nih. Ya kan? Jadi kita harus tahu dong, menyelidikilah. Nah, kalau kita ingin menyelidiki mengenal Allah adalah melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Problemnya orang Kristen malas baca Alkitab. Tapi pengen hidup enak. Kumaha. Gak bisa. Kalau kita mau hidup bahagia, prinsipnya harus percaya dulu, 100% percaya. Nah, untuk 100% percaya kita harus kenal Allah kita. Tapi untuk mengenal Allah kita itu butuh proses. Ini orang Kristen gak mau. Pengennya mau instan, Tuhan saya nih butuh. Udahlah kalau kau memang punya, kalau memang kau adalah mengasihi saya, engkau benar-benar peduli sama saya, ya udah jawab aja lah Tuhan. Saya butuh orderan ini, saya butuh ini kejual. Tuhan bilang gak bisa, lu percaya enggak? Lah unsur lu masih kuat ya, lu nuntut begini, lu gak percaya. Kan Allah tahu hati kita. Terus sekarang lu mau nuntut, jembatannya mana? Gak ada jembatan yang bisa ngegelontor itu namanya berkat Tuhan. Gak ada. Yang gak bisa. Itulah makanya kita enggak dapat. Nah, orang Kristen gak ngerti ginian. Hamba Tuhan gak ngajarin kayak beginian. Ini kalau menurut saya ngajarin tuh detil, udah kayak anak SD. Ngerti ya? Saya ini ngajarin tuh detil loh. Kalau kalian dengar khotbah yang lain, langsung besarnya. Kerangka besar ya. Tapi ini saya ngajarin detil, menurut saya detil. Dulu saya pengen jadi guru. Tapi gak jadi. Ya, jadi guru ini juga sih ya. Nah, yang membuat kita bisa dapat 100% dapat janji Tuhan, itu harus kenal Allah. Enggak kenal enggak dapat. Kenapa gitu? Ya, aturan dia.
bukan turunannya saya. Nah, untuk mengenalnya, kita harus tahu Allah Bapa cara kerjanya, Tuhan Yesus cara kerja di Alkitab itu kayak apa. Nah, ini harus kita pelajari. Untuk kita semakin kenal, bukan 1 minggu kita kenal, gue percaya, kagak. Langsung 100% percaya, kagak. Itu butuh waktu untuk mengenal orang, yang mengenal pribadi kan butuh waktu kan. Sampai kita percaya, oke, orang ini bisa percaya. Orang ini bisa dipercaya. Gue kasih jabatan. Gue kasih ini. Tapi kalau selama kita belum waktu mengenal dan kita melihat, oh, ini orang gak bisa percaya karena melakukan bla bla segala macam, kita gak bakal bisa kasih sesuatu. Nah, untuk mengenal Allah itu butuh proses dan itu butuh kita cari tahu. Itu harus kita ngerenungin, kita harus mencari tahu, kita harus mempelajari. Inilah orang Kristen yang malesnya di sini. Dia pikir dengan caranya berdoa selesai, gue pasti dijawab sama Tuhan. Kagak. Ini membuat saya semakin ngerti. Kenapa saya bisa dalam peperangan rohani, saya bisa 100% percaya. Sangat-sangat percaya. Tetapi Tuhan inginkan saya untuk hal-hal yang lain, saya harus bisa mencapai 100% juga. Ketika saya mempunyai 100% percaya, asal dalam dunia roh kayak begini, dunia persetan, sekalipun itu rumah angker, sekalipun saya di kuburan, saya kumpulin tuh setan. Benar, waktu nama Sion ke kuburan. Semua yang aku tarik namanya roh-roh orang mati. Atau setan, dalam nama Yesus ketarik semua. Kita bantai. Kenapa? Karena saya udah punya keyakinan bahwa ada kuasa di dalam diri saya. Dan saya yakin akan diri saya sendiri. Itu sesuatu yang kayak orang, ini malah menonjok ke diri saya sendiri. Bukan banggain, tetapi Tuhan ingin katakan, lu punya pengalaman. Yang lain harus punya juga. Itulah makanya saya baru ngerti. Kenapa? Gini loh, kalau si Andrew Wommack itu masalah kesembuhan. Kalau si Jesse itu masalah keuangan. Itu keyakinan akan dirinya sendiri, keyakinan akan Tuhan itu 100%. 100%. Maka hidupnya, ya si Jesse juga masalah kesehatan juga sama. Dia umur 74, 74. Sehat. Tapi kaya banget. Ya kemarin saya katakan dia beli satu pesawat itu harganya 1 triliun. Pribadi, cash. Kenapa bisa punya? Kan dia punya iman. Karena dia punya iman. Jadi kita dapat apapun juga. Kenapa? Kalau punya iman. Yang gak punya iman ya gak dapat. Tangkap gak? Yang dulu saya cerita masalah yang kanker itu. Prosesnya untuk dia bisa sembuh total itu 8 bulan. Dan 8 bulan ini bukan cuma doa biasa. Tuhan tolong sembuhin saya, Tuhan tolong sembuhin. Kagak. Yang dia lakukan apa? Dia belajar firman Tuhan. Dia belajar ngertiin, kenal Tuhan. Ini gimana? Cara kenal Tuhan ini gimana? Mengenal Tuhan, mengerti Tuhan. Sampai dia mempunyai satu iman. Yes! Gue percaya kepada Allah Bapa. Tapi orang Kristen sekarang apa? Maunya doa langsung instan sembuh. Belajar Alkitab. Untuk kenal Tuhan aja tuh males. Tapi pengen langsung disembuhin. Pengen langsung diberkati. Nggak bisa. Perempuan Kanaan ini, kenapa dia bisa, Tuhan katakan imanmu besar? Karena dikatakan firman katakan, hai ibu, karena imanmu lah terjadilah apa yang kau kehendaki. Anaknya langsung sembuh. Tuhan ngomong sembuh. Kenapa? Karena perempuan ini punya 100% percaya bahwa Yesuslah jawabanku. Dia bertahan. Pada waktu dia meminta, sekalipun Tuhan saat itu tidak mempedulikan, tapi dia bertahan. Kita boro-boro bertahan, ngeluh.
Tuhan ini gimana nih, saya butuh banget nih Tuhan. Tuhan ini masih sakit, Tuhan ini. Yang ada kita cuma memperkatakan apa yang kita alami, bukan memperkatakan apa yang Tuhan firman-Nya katakan, dan memperkatakan apa yang kita mau. Cara mengenal Allah adalah membaca dalam Alkitab. Karakter Allah bisa terlihat dari perbuatan dan perkataannya yang ada dalam Alkitab. Cerita-cerita yang ada dalam Alkitab itu menggambarkan bagaimana perbuatan Allah. Dan kita bisa melihat siapakah Allah dalam cerita itu. Mulut Allah akan bisa dipercayai jika mulut seseorang atau mulut Allah itu akan bisa dipercayai jika apa yang dikatakannya itu terjadi atau tidak. Betul gak? Kalau orang itu ngomongnya A ternyata dilakukan A, ya oke, kita mulai percaya. Tapi ketika dia ngomong B, dia nggak ngelakuin, berarti kita udah bimbang. Tapi kalau dia ngomong A, terus dia lakuin, kita akan percaya nggak? Nggak percaya. Nah inilah, coba Yosua 21 ayat 43 dan 45. Yosua 21. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Yakni negeri yang dijadikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru. Tepat seperti yang dijadikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Yuk, sama-sama kita baca ya. Kok? Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Langsung ayat 45-nya dah. Oke ya, sama-sama ya. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, semuanya inilah karakter sifat pribadi Allah. Tidak ada apa yang dia omongin enggak terpenuhi, semua yang dia katakan terpenuhi. Amin. Kalau dia mengatakan apa? Allahku akan mencukupi segala keperluan kita. Terus kenapa kita khawatir? Ini fakta. Inilah fakta bahwa kita orang Kristen mayoritas tidak kenal Allahnya. Kalau kenal Allahnya, nggak akan khawatir, nggak akan, bahkan ya, nggak akan penyakitan. Nggak akan susah, nggak akan bangkrut, nggak akan miskin, nggak akan. Nggak akan. Kalau percaya. Berarti kalau kita khawatir, kita miskin, kita penyakitan, kita penuh dengan ketakutan, nanti kita nggak percaya. Simple. Bukan saya menghakimi, lah firman yang ngomong. Fakta loh ya. Tapi kita sadar begitu, tapi kita tidak mau berusaha mengenal Allah. Kalau kita punya 100% percaya, enak. Benar gak ada ketakutan. Benar gak ada ketakutan. Maka ketika ada orang yang nanya sama saya, kok Rudy gak takut kalau diserang? Serangan balik. Saya mikir, serangan balik. Gak kepikiran tuh. Kenapa gak kepikiran? Yang gak kepikiran, karena satu hal yang saya tahu gak mungkin terjadi. Selama ini, baik saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya hidupnya tidak namanya ada serangan setan. Yang mau mereka celaka lah. Gak ada.
Ketika kita mempercayai Allah 100%, itu hidup enak. Perempuan Kanaan, Tuhan katakan gini, terjadilah apa yang kau kehendaki. Terjadilah apa yang lu mau. Kita mau apa? Terjadi. Enak enggak? Karena memang Tuhan katakan begitu. Satu lagi ayat. Matius 9:23, Matius 9 ayat 27 sampai 31. Matius 9 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut teriakanmu, seru-serumu." Saya bukan mempermasalahkan kita nggak boleh minta, bukan. Yang saya ingin mempermasalahkan bukan itu yang difokusin. Iman. Fokusnya adalah bagaimana kita mempunyai 100% percaya. Itu yang harus kita kejar, bukan kita nangis-nangisan. Firman katakan sebelum kau ngomong aja aku udah tahu mau ngomong apa. Oh, lu mau ngomong ini gue udah tahu. Jadi Tuhan bukan tapi tetap kita harus minta kepada Allah Bapa kita, bukan kayak yang lain ya. Prinsipnya tetap itu. Tetapi pada waktu minta, yang Allah minta dari kita boleh minta, tetapi Allah minta juga. Lu percaya? Percaya di sini firman katakan bahwa aku dapat melakukannya. Percaya kamu aku bisa ngelakuinnya? Itu mata mereka buta loh. Itu total mustahil. Total mustahil. Tapi Tuhan nanyanya aneh. Percaya kamu bisa ngelakuin? Ya Tuhan sebetulnya nguji dia. Lu percaya? Itu terjadi. Maka ayat selanjutnya gini. Ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita kalau ada unsur percaya. Kalau saya nggak percaya, saya nggak bisa berhasil. Saya tahu ternyata saya belum percaya 100%. Ya wis lah, berarti gue mesti memperbaiki diri, gue mesti belajar lagi, mesti kenal Tuhan lagi. Itu yang harus kita lakuin. Bukan pagi-pagi nangis, bukan pagi-pagi teriak masalah kita. Pagi-pagi carilah Tuhan, kenallah Tuhan, renungin firman Tuhan, memperkatakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan menyatakan masalah kita, bukan. Tapi kan kita diajarin ngomongin masalahmu, matamu air matamu dikumpulkan di kirbatnya. Jadi fokusnya ke sana yang diajarkan sama hamba Tuhan. Padahal fokusnya Tuhan iman. Jadi yang namanya confidence in God's power, kita harus punya keyakinan yang di dalam diri kita, Allah kita itu mampu, bisa. Tapi itu proses waktu. Bukan sebentar, bukan sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan.
Ini yang namanya Paulus aja, ketika dia mati dibutain sama Tuhan di jalan Emmaus, dia itu belajar Allah. Karena gini, Alkitab ini dia nggak punya, karena kan belum terjadi. Ini buat tuh bentuk Alkitab itu setengah mati loh, bukan gampang loh. Kan itu masing-masing terpisah, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Itu dikumpulin jadi satu. Paulus memang orang ahli Taurat, dia tahu masalah Taurat, tetapi dia belum tahu yang namanya Allah Bapa. Siapa tuh Yesus? Dia nggak kenal. Makanya di firman katakan di Galatia dia berada di tanah Arab 3,5 tahun, 3 tahun lebih. Dia belajar siapa itu Allah. Personal sama Allah, sama Tuhan Yesus. Nggak ada yang namanya Alkitab zaman dulu. Nggak ada dia pergi waktu dia bawa buku Taurat. Nggak ada. Tapi dia bisa kenal kepada siapa aku percaya. Aku tahu secara personal pribadi siapa dia. Maka aku nggak malu. Aku mati, keuntungan buatku mati. Aku mati nih, dirajam, untung aku. Gila, siapa yang berani kayak begitu ngomong? Kenapa? Karena dia kenal gue mati, gue masuk surga. Tapi orang Kristen enggak mencapai atau enggak ngejar kenal Tuhan. Kita disuruh cuman hanya meminta. Minggu depan saya akan bicara personal trust. Hari ini saya bicara confidence in God's power. Keyakinan akan firman Tuhan, keyakinan akan janji Allah. Kalau kita kenal. Saran saya, belajarlah kenal Allah. Amin. Enggak bakal rugi, untung. Makanya ambillah waktu, dengerin khotbah, baca firman Tuhan. Supaya kita mempercepat waktu kita buat kenal Tuhan. Supaya apa? Hidupnya biar enak. Enggak? Biar hidup enak, nggak ada masalah. Ada masalah pakai bisa diselesain. Hidup enak. Bukan hidup susah. Maka saya ngomong ke anak saya, jangan pernah mau hidup susah. Loh, kok jadi begitu? Maksudnya begini, kalau otak mereka, otak mereka jadi orang susah, itu susah berkembang nantinya gitu loh. Karena ada sesuatu penghalang. Makanya namanya sekolah itu sangat penting. Sekolah jelek ya atau sekolah bagus. Sangat-sangat penting. Karena bergaul itu sangat mempengaruhi. Pola pikirnya sangat mempengaruhi. Oke, saya balik lagi begini. Perempuan kanan dikatakan, hai ibu imanmu besar. Besar imanmu. Itu karena dua hal. Yang pertama adalah Tuhan. Nah, percaya akan dirinya sendiri. Kedua karena dia percaya sama Tuhan. Nah, percaya sama Tuhan karena kenal Tuhan. Gimana dia kenalnya? Dia sudah pelajari terlebih dahulu. Dia dengar dari orang bla bla, Yesus bisa melakukan ini, melakukan itu, bisa nyembuhin. Dia pelajari itu, akhirnya dia oke, gua percaya. Jadi yang membuat hidup kita bisa dapatkan seluruh janji Allah. Gini loh, prinsipnya bagian Allah tidak masalah. Segala sesuatu apa yang dikatakan pasti dipenuhi. Pasti akan dilakuin. Allah nggak mungkin jadi masalah. Yang jadi masalah siapa? Kita. Bereskan masalah. Kalau itu kita udah beres, hidup itu tenang. Hidup itu tenang. Nah, sekarang, ya, saya udah ajarin masalah yang berapa minggu lalu. Doa sekarang adalah memperkatakan apa yang kau ingin. Bukan memperkatakan masalahmu di hadapan Tuhan. Tapi
Yang kita harus ngomongin di hadapan Tuhan adalah apa yang Tuhan lakukan di masalah kita. Beda ya? Jadi ketika nih, contoh gini. Yang dulu saya katakan, Kyle itu kena kehantam, ininya kena rahangnya sama matanya agak gimana ya, pokoknya ototnya bermasalah. Yang saya omongin setiap hari sama istri saya, di dalam nama Yesus aku perintahkan otot dan rahangnya balik ke normal. Kan saya mau balik normal. Betul gak? Artinya kita omongin apa yang kita mau. Jangan mempercayai apa yang jadi masalah. Maksudnya kan, aduh Tuhan nih gimana nih anak saya nanti kalau rahangnya rusak ini ntar gimana, ntar jadi akan gini Tuhan ini, ntar gimana? Jangan ngomongin. Nangkap gak? Jadi waktu kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang kita ingin yang terjadi hal yang baik itu yang kita omongin. Jadi kita itu nggak nangis di hadapan Tuhan, tetapi kita mempercayai Allah untuk masalah kita. Amin? Ngerti ya? Itu cara kerjanya. Jadi jangan pakai cara yang lama, nggak berhasil, percuma. Gitu loh. Jadi untuk anak kita ngomongin Tuhan, aku mempercayai engkau Tuhan. Kau adalah Allah yang sanggup menjaga anak saya. Saya ngomongin sama istri saya berdua. Ya saya jadi tambah waktu sama istri berdua untuk gandengan tangan. Dulu gak pernah. Tapi sekarang saya ngelakuin. Gak apa-apa. Karena tujuannya apa? Saya ingin melingkupi anak saya itu benar-benar dengan hal yang bagus. Walaupun mereka sudah dikuasai sama lingkupin saya percaya ada kemurahan Tuhan. Tetapi saya ingin menambah powernya. Saya katakan gini, Tuhan, aku lingkupi si Mikael dalam pekerjaan. Sehingga dalam pekerjaannya ada orang-orang yang bisa nolong dia di dalam pekerjaannya ketika ada masalah, ada yang dia nggak tahu. Tuhan, aku mempercayai Engkau. Yang namanya kemurahan-Mu Tuhan membuat bosnya itu menyukai dia. Kemurahan-Mu Tuhan, bla bla segala macam. Apa yang saya mau di anak saya. Saya umum. Amin. Karena saya orang tua. Saya punya power untuk anak saya. Dengan cara itu, apa tahu nggak? Di saya semakin gini loh. Yang namanya serangan setan itu tiap detik ada. Ya. Setan coba ngelempari ketakutan, kekhawatiran lah, ngelemparin ke negatifan, itu selalu ada. Tapi kalau kita selalu mengingat akan kemurahan Tuhan, kalau kita ngomongin kebaikan Tuhan, itu setan gak bisa masuk. Kita ada unsur percaya. Jadi kepercayaan itu terus kita pegang sampai satu hari dapat. Amin. Saya ingin katakan begini. Kejarlah Allah, kenalah Allah. Karena itu sangat nguntungin kita. Amin. Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Dengerin kaset khotbah. Plus kita harus punya hubungan sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Ngobrol. Kalian punya kaki kan, jalanlah sambil ngobrol. Tuhan nih berikan saya pengertian ini nih Tuhan. Gini gimana caranya Tuhan? Aku gak bisa dengar suara Tuhan. Kagak bisa dengar, kita nih anak. Aku budak, ya jangan bilang budak dong. Gue bisa dengar suara Tuhan, dia kan ngomong di hati kita gitu loh. Ngobrol aja gitu loh. Nanti akan ketemu jawabannya. Ini semua apa yang saya khotbahkan, ini adalah apa yang saya hasil renungan sama Tuhan. Jadi, hari ini saya bicara masalah kenalah Tuhan.
Jadi mulai hari ini, paksain dirimu untuk belajar mengenal Allah. Amin. Apalagi kita yang namanya orang tua atau bapak, itu sangat dibutuhkan fungsinya. Oke, saya rasa sudah cukup. Minggu depan saya akan bicara masalah personal trust, keyakinan akan diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Amin.